Bingkai Ramadan. Bingkai Ramadan. Bincang-bincang sekitar Ramadan. Oke, lihat. Ikan lumpuh sebelah mangolo. 20 lebih tak mangolo tiolan dapat Di anak merasa mas sempurna. Walau sempurna. Amali Lola buti amali latih ya. bisa buka toti. Ini dia amali di bulan Ramadan. Dia yang bisa menentukan betul siapa yang sempurna atau pilih mayo udah lo latih buti. Pali-palipa jauh yang gila lo upi ya. Sempurna aja bengak tepalipa. Patah bilang lah tau tuh. Hambela bawa buku ustad tuh latih terus. Jamali acuan itu tinggal tinggalin mau wala tauton mau itu adalah acuan. Waalaikumsalam. Kalau amali uti mai longo lah amali dia apa? Saya merasa sudah kan ambil Belum apa dia apa? Kalau belum cuci tangan. Ya kalau itu tema mana ulang demo dia Ustaz. Ya, yakinkan saja sehat bersih ya. Iya. Kalau ali Pak Ustad tuh itu kan ali Pak Ustad untuk betia menjadi yang sempurna amal itu kan harus dengan amalan-amalan. Iya niatnya lo tak buat yang merasa sudah di rumah apa Ustaz. Latihan mati pali-pali. Artinya kalau ibadah lo lain Tidak ditentukan oleh pakaian. Tidak ditentukan oleh songko. Ambillah buku li Pak Ustad hebe dari aja terus. Ilo tolali mah paling kalau aja bos. Kalau jadi Ustad kan tentukan dengan pakaian dengan songko maksudnya. Jadi bila meli Pak Ustad ambil tadi lu tadi amalia. Memang menentukan tapi tidak seluruh aspek ya. Jadi memang kalau orang mau sholat ya harus menutup aurat. Iya, Pakaiannya jelas ya, menutup aurat ya. Beta aja. Gitu yang biasa digunakan ya. Tiap upi-upian terus ya, Ustad. Untuk menahan rambut supaya tidak menghalangi anggota sujud ya ditahan dengan Upi. upi ya. Upi ya. Songko ya. Ada pelatihan Upi DPI. Secara kaifiat ya, kaifiat syarat sah dan sebagainya. Ya, boleh jadi semua amalan kita entah itu sholat ya. Iya. Puasa, zakat. Ya sah. Ipa tahu lo lah Pak Ustad. Tapi ada aspek batin yang kadang-kadang kan kita ini ditentukan oleh faktor iman juga ya. Al-imanu yazidu wa yanqus. Kalau iman itu kan punya peluang naik, kadang-kadang dia bisa turun pada saat tertentu. Maksudnya Ustaz ya stabil. Ya, tidak stabil. Jadi kita ini kan stabil tak ada polado. Stabilo. Final. Kita ini kan ciptaan Allah. Iya. Kita adalah makhluk Allah yang berbeda dari makhluk yang diciptakan Allah dengan keadaan yang stabil tadi. Iya. Yang stabil imannya itu adalah malaikat. Tidak menurun, tidak naik-naik. Nah, patan amiati adalah manusia. Adi Pak Ustad kiat-kiat harus mencapai kesempurnaan amal. Ada aspek batin yang harusnya kita hadirkan. Agar supaya memang amalan kita itu tidak hanya sekedar memenuhi syarat fisik saja ya. Iya. Menutup aurat, berniat dan lain sebagainya. Tapi kadang dalam kondisi iman lagi turun, ya, jangan sampai kita terlalu terlalu jauh dari ketentuan-ketentuan atau batasan-batasan yang sudah Allah tentukan. Maka ada faktor batin yang harusnya ini kita jadikan sebagai sebuah fase untuk menuju pada kesempurnaan amal itu. Jadi jangan sampai hanya sudah pakai pakaian bagus, sudah merasa pali-pali terus itu Ustaz. Sudah merasa amalnya sudah hebat, sudah luar biasa. Karena sudah mengencangkan ini kan ikat pinggang. Bukan aja pakai mani uti. Dia Ustaz pakai liluto. Dia mengencangkan ikat. Biar tidak pakai ikat pinggang sudah kencang ini. Ombong Ustaz. Atau jadi Ustaz atau ombong Ustaz. Ustaz nanang kan di watia begitu puasa lo ulah itu. Ya. Tabia lo ulah itu. 5 waktu tarawih. Mau ngadi. Tapi apakah ada jaminan 30 hari ini semangat beribadah liaba itu dalam keadaan berkualitas terus? Saya yakin itu Ustaz. Iya. Kadang mungkin lagi urus ayam, capek, malas mengaji, ya. Kadang bekerja dari pagi nanti buka puasa baru berhenti, akhirnya kan bangun sahurnya telat, sholat subuhnya juga ya akhirnya jadi kesiangan. Nah ini kan kondisi-kondisi yang ini baru faktor fisik saja yang mempengaruhi ya. Gitu. Oleh karena itu memang kita harus senantiasa
menjaga kestabilan amal kita. Walaupun iman kita bisa naik, bisa turun. Turun. Nah, menjaga, bolo cara lo menjaga. Nah, kita jaga dengan Kestabilan paling tidak ada lima fase ya. 5 fase Ustaz. Iya. Hmm. Yang pertama yang harus senantiasa kita hadirkan dalam diri kita itu, Ya. sehingga dia menjadi sebuah sikap batin. Yang pertama itu adalah menghadirkan sikap muahadah. Muahadah. Di sini nih Saud tuh hadi. Jauh. Hari-hari Muahadah. uti ya. Jauh ahadi. Muahadah. Muahadah itu adalah sikap yang ada pada diri seseorang yang meyakini bahwa dia pernah berjanji, terikat perjanjian dengan Allah. Oh. Ada ikatan muahadah. Ada komitmen yang mengikat dia di dunia ini. Ideal orang. Karena sebelum manusia datang ke dunia ini, sudah berjanji kepada Allah. Oh. Nah, itu namanya Komitmen. muahadah ya. Muahadah. Ada janji kita, terikat dengan komitmen itu. Sebelum dilahirkan. Sebelum dilahirkan, di alam azali, ya, ketika Allah menanyakan alastu birabbikum, ini meminta pengakuan kita tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. ya. Jo. Ya. Maka qalu bala syahidna, itu jawaban manusia. Mereka menjadi saksi bahwa Allah itu Tuhan. Jo. Sehingga begitu lahir ke dunia, konsekuensinya adalah mengikuti semua aturan-aturan Allah. Oh. Nah, jadi orang yang tidak merasa punya janji dengan Allah, berarti dia akan mengabaikan aturan-aturan Aturan Allah. Gitu. Nah, ini kan sikap yang positif, sikap yang bagus ya kalau ada di dalam diri kita. Jo. Muahadah itu menjadi sangat penting ya untuk membuat kita senantiasa terus berada pada jalur yang tepat sesuai dengan aturan Allah. Ya, karena kita pasti tidak akan mengkhianati apa yang kita komitmenkan dengan Allah. Muahadah individu. Iya, ketika kita mengakui Allah sebagai Tuhan, maka ini menjadi password kita untuk lahir ke dunia. Password Ustaz. Jo, password lo komputer. Poli ahang dua poli li abadi ngopali Ustaz. Password lo komputer berarti atau lo Facebook? Syahidina. Itu pengakuan Allah itu sebagai Tuhan sebenarnya. Jo. Tetapi kan kenyataannya di dunia banyak mengkhianati itu. Oh. Ya, bahkan kadang-kadang ada yang memang pura-pura bodoh ya, atau memang benar-benar sama sekali jauh dari pemahaman karena kejahilan mereka. Saya tidak tahu ada perjanjian dengan Allah. Nah, di situ Ustadz itu. Sebenarnya kan ada sumber informasi, sumber keterangan. Jo. Rasulullah sudah menjelaskan, Al-Quran sudah menggambarkan itu. Kitab suci itu jadi sumber kebenaran. Kenapa kita meragukan itu? Ya, karena kabar tentang perkara-perkara gaib juga ada di dalam Al-Quran. Seperti kejadian hari kiamat, belum terjadi, masih gaib. Benar. Peristiwa di alam azali misalnya, ya. Ya. Perjanjian kita dengan Allah itu gaib. Menjadi sesuatu yang gaib karena kita hidup di dunia. Hidup dengan hal-hal yang sebenarnya tidak gaib kan? Iya. Bisa kita saksikan. Nah, memang demikian ilustrasinya begini. Orang tiap kalau mau ikut ujian kelulusan di sekolah, boleh buka buku? Tidak boleh. Tidak bisa. CPNS saja Ustaz tidak boleh membuka. Iya, jadi ujian itu kan tidak boleh membuka. Kalau tidak buka buku, Kehidupan di dunia ini ibarat ujian. kalau tidak buka buku bagaimana membuat tulis Ustaz? Kan ada media lain selain buku betul. Anu buku tinggali orientasi ke kupe. Oh, maksudnya mau bahas. Dia tempo kupe anu ujian. Apalagi kan sistem tinggali. ujian sekarang masih sistem CBT ya. Iya, apa itu Ustaz? Sistem komputer ya. Oh, komputer. CBT ya. Best learning. Ya. Ya, pokoknya audit pokoknya dia berbasis komputer. Atau CAT gitu ya. Jadi dia menjawab tanpa sumber jawaban. Iya. Mengandalkan apa yang kemampuan pengetahuan dia. Nah, begitu juga manusia. Ya. Di dunia ini menjalani kehidupan dalam konteks ujian dari Allah. Dia menjalani perjalanan ujian ini. Yang perjanjian itu Allah tidak buka. Ya. Allah tidak buka di hadapannya. Oh, tidak dibuka secara langsung. Iya, jadi memang itu ada sebenarnya. Perjanjian itu ada, tapi Allah tidak membuka itu dalam kehidupan di dunia. Oh. Jadi ini fase pertama ini ya. Jadi dari 5 fase ini. Iya, sikap batin itu harus senantiasa kita hadirkan. Ya. Agar supaya kita senantiasa dapat menjaga kestabilan amal kita. Orang yang cenderung dia ketika tiba-tiba dia hijrah kemudian ibadahnya menjadi begitu rajin. Dia rajin ke masjid, rajin mengaji, rajin puasa. Ketika dia dapat masalah tiba-tiba langsung berbuat maksiat. Nah, ini kan dia tidak ada semacam pengaman ya. Dengan sikap-sikap fase-fase ini. Muahadah itu harus senantiasa tidak ada kontrol diri, Ustaz. Tidak ada kontrol dirinya. Sehingga bagaimanapun kondisi manusia itu mengalami
yang disebut sebagai penurunan iman, Iya. jangan sampai berdampak pada kerusakan amalnya. Oh. Jadi tidak boleh, dia harus tetap menjaga agar tetap terkontrol Iya. dalam batasan-batasan aturan-aturan Allah. Allah. Apalagi ini puasa kan, Iya. di mana-mana kan kita pasti ada pengendalian diri. Iya. Nah ini jadi sangat positif bagi kita menghadirkan sikap-sikap batin seperti ini, seperti muahadah. Yang kedua adalah menghadirkan sikap muhasabah. Muhasabah. Muhasabah itu introspeksi. Introspeksi diri. Ada sikap untuk senantiasa selalu menghitung, ya, apa yang telah dia perbuat selama dia hidup di dunia ini. Selama dia hidup di Ya, dunia. sudahkah dia menjalani sesuai dengan perintah? Itu introspeksi. Iya, introspeksi diri. Sudah mau menjelang 40 tahun. Sudah seberapa besar amalan yang dia kerjakan? Atau jangan-jangan tiba-tiba dia meneteskan air mata karena ada muhasabah tadi. Ya Allah, sudah 40 tahun aku jalani kehidupanku, tapi yang aku persembahkan amalku di hadapanmu, ya, Belum seberapa. ya, belum seberapa. Dia bonggok di. Ada bodong itu, ya. Bahkan justru dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Ya, jadi ini dua sikap batin kedua, ya. Iya. Muahadah, Kemudian muhasabah. muhasabah. Jadi menghadirkan sikap untuk menghitung diri kita, ya. Iya. Karena apa? Umar bin Khattab itu pernah menyampaikan, ya. Umar bin Khattab ini orang yang paling kalau dilihat muhasabahnya itu paling luar biasa. Dia adalah seorang sahabat Nabi yang Iya. tidak pernah, ya, ketika dia berada di masjid, dia senantiasa memanfaatkan waktu itu untuk Ibadah. bukan hanya beribadah, tapi bermuhasabah. Oh. Ya, apa yang ibadah yang dia kerjakan sudahkah sesuai dengan Syariat. syariat, syarat dan ketentuan, sudah berkualitas kah gitu. Sudah sesuai SOP. Hingga ada satu ungkapan yang terkenal dari sahabat Rasulullah ini, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian sebelum kelak nanti kalian akan dihisab. Hisab diri Diri kalian. kalian, karena nanti akan ada masa, Iya. akan ada waktu pada hari kiamat nanti, kita akan melewati yang namanya yaumul hisab. Dan kondisi yaumul hisab itu berat sekali. Itu adalah hari di mana manusia akan dipenuhi dengan banyak ketegangan. Semua perbuatan dosa yang dia sembunyikan, yang dia tidak mau diketahui orang, itu akan terhisab semuanya, akan terhitung semuanya, dan akan akan nampak di hadapan penduduk mahsyar. Jadi sebelum dihisab, Hisab di dunia. Di dunia. Nah, ini bisa kita maknai apa? Artinya kesibukan kita untuk melakukan muhasabah di dunia ini akan berdampak pada ringannya hisab kita di hari kiamat nanti, di akhirat. Jadi orang yang terlalu abai hidup di dunia tanpa melakukan introspeksi, tidak pernah menghitung-hitung apa yang pernah dia lakukan, ya, merasa abai atau suka meremehkan perbuatan-perbuatan dosa dia, tidak ada penyesalan sama sekali. Karena apa? Biasanya sikap batin muhasabah ini akan diikuti dengan penyesalan. Oh. Betapa sedikitnya amalku dan betapa banyaknya dosaku. Itu selalu yang menjadi kesimpulan dari muhasabah yang dilakukan oleh seorang hamba yang tawadu. Ya, ketika dia menyadari hal ini sebagai hamba Allah yang lemah, maka senantiasa ada semangat untuk terus menambah amal soleh. Menambah amal soleh dengan muhasabah tadi. Ya, jadi ini kan menjadi pendorong, dengan ya. introspeksi diri. Hasibu anfusakum. Itu diri kalian. Betapa beratnya itu masa hisab itu, ya. Bahkan ya ada diceritakan dalam kisah Israiliyat bahwa ada seseorang yang di dalam hidupnya saja hanya bermodalkan sebuah kapak. Sebuah kapak untuk mencari nafkah. Tamako betul. Iya. Bulingo itu. Apa yang terjadi? Ya, dalam riwayat itu disebutkan bahkan hanya dengan kapak itu saja waktu yang dihabiskan untuk menghitung apa yang dia amalkan dari kapaknya itu 40 tahun lamanya. Umur latih mah 40 tahun Ustaz. Jadi betapa beratnya. Itu Artinya apa? bulingo. Walaupun ini sebuah kisah Israiliyat, ya, kita bisa mengambil satu pelajaran betapa beratnya kehidupan ini harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oleh karena itu memang yang paling penting adalah setiap apa yang Allah titipkan dalam kehidupan kita senantiasa kita manfaatkan dalam
rangka beramal Beramal soleh. Jadi maksud Ustadz yang hisab diri kalian masuk dunia itu, insya Allah nanti dimudahkan hisabnya. Tidak akan seberat seperti apa namanya pemilik kampak tadi. dengan cara 40 tahun boy itu tamat. dengan cara yang dia perlu Ustadz itu misalnya Hetul he'ela lo dalam ma'di dia berarti umat piluhut berarti dalam sesuai muhasabah berarti. Jadi gitu Ya. Introspeksi terus. Dalam mak benar itu betul lah berarti. Iya, jadi karena introspeksi diri, karena muhasabah diri ya, ini kan akan memudahkan kehidupan kita kelak nanti di akhirat. Bahkan boleh jadi ya, kita ini akan dibebaskan dari hisab. Wih, Wah, lo itu Langsung ada masuk dia. surga. Bila apa? Lo tuh buku itu Ustaz. jalan tol itu Ustaz. Dia tahu buku lo ngomong, Bu. Oh, boleh putih Catatan lo bilo lo tahu. boleh putih Ustaz. Kumalang guli apa? Tet. Ngomong dia latih ngomong lo Ustaz. Di Polmayer Jakarta Timur itu. Harap latih lo tet Ustaz. Iya, jadi salah satu Jalan tol B itu Ustaz. Iya, itu kan pasti semua kita menambahkan itu ya. Iya. Bagaimana mungkin kita sibuk dengan kehidupan dunia yang penuh dengan pesona ini? Iya. Kita sibukkan diri kita dengan semua urusan-urusan dunia. Kita berharap masuk surganya tidak dihisab. Nah, jadi ya pindahkan waktu hisab itu di dunia. Mudah-mudahan insya Allah dengan doa yang diajarkan Nabi ya. Iya. Jo. Ya. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, mudahkanlah hisabku dengan semudah-mudah hisab. Ya, jadi ketika Aisyah mendengar doa itu dari Rasulullah, Aisyah bertanya kepada Nabi, maksudnya apa doa tadi itu? Ya, kita berharap ya seperti yang dijelaskan Rasulullah, nanti ada hisab yang ringan yang akan dialami oleh orang beriman. Orang beriman itu nanti kelak nanti dia dihisab, hanya dibukakan buku catatan amalnya saja, tidak diperlihatkan kepada penduduk masyar, dirahasiakan. Berarti Dosa-dosa yang pernah dia utang-utang lakukan, Godi. dosa-dosa yang dia lakukan itu ditutup, tidak diperlihatkan. Begitu dibuka selesai, tutup. Setelah itu dia dibawa ke surga. Itu maksudnya memperringan Iya, hisab. hisab. Oh. Di Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku, hitung aku dengan hisab yang ringan. Yang mudah. Ya. Iya, itu doa yang diajarkan Rasulullah dan itu didengar oleh Aisyah dan penjelasan Rasulullah demikian. Jadi dua sikap ini ya tentu belum cukup. Kalau Ustaz. Masih ada 3 lagi ya. Ada 3 lagi. Kita Oh, 5 berikan yang sikap lebih, batin Ustaz. itu. Ya, jadi setelah yang ketiga, kadang kita itu kalau bermuhasabah introspeksi diri, Jo. yang introspeksi yang sungguh-sungguh ya, yang penuh kesungguhan ya, dihayati benar-benar, meneteskan air mata. Dan kalau perlu memang di setiap ujung-ujung sholat kita senantiasa ada air mata, berusaha ya untuk menangis. Jo. Jangan sampai ada orang yang tidak bisa menangis, itu karena hatinya sudah keras. Nah, itu berbahaya ya. Gitu, dan kita harus usahakan kita bisa menangis di hadapan Allah ketika bermunajat kepadanya. Jamu batali ini tuh Ustaz, air wudhu atau umum yang di saat sholat? Puasa Ustaz. Ya. Kalau menangis kan tidak memasukkan makanan dan minuman ke dalam mulut ya. Berarti tidak apa-apa itu Ustaz menangis di akhir sujud itu. Ya, tidak apa-apa. Apalagi waktu yang paling bagus itu di malam hari. Maksud lu Ustaz menangis ini menangis Hil-hili muta atau karena tobat? rasa takut ya. Menangis karena mengingat dosa-dosa yang banyak. Ya, menangis karena setelah kita menghisap diri kita, amal kita tidak bisa diandalkan di hadapan Allah. Selama ini kita banyak lupa kepada Allah dan tiba-tiba saat itu Allah hadirkan hidayah kepada kita. Kemudian kita muhasabah selama ini sampai di mana amal kita. Setelah itu kita meneteskan air mata. Ya biasanya kan kadang kita di ujung-ujung sholat tahajud ya, Jo. menjelang tidur atau di sholat-sholat malam kita, kita hadirkan muhasabah di situ. Muhasabah itu dilakukan kapan saja. Dan lebih afdol lagi di saat-saat yang makbul ya, saat-saat yang memang Allah sangat ijabah doa kita, di sepertiga malam dan lain sebagainya. Nah itu dalam keadaan seperti itu orang bisa menangis, tapi biasanya besok-besok ada yang mengajak dia untuk berbuat dosa lagi. Boleh dia lakukan Pol nana pol tuh. Kira-kira air mata apa itu? Buaya Ustaz. Buaya. Lihat dia kalau dia bilang buaya. Mata dia dari buaya Ustaz. Lihat kamera kalau. Kebetulan dia tidak teh melihara buaya. Lihat kan. Oh tiap hari gue boleh walau dia Ustaz. Kadang beginilah manusia ya. Oleh karena itu memang penting sekali kita menghadirkan sikap yang ketiga. Yang ketiga itu harus ada mujahadah. 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 Iya. Jadi ada kesungguhan.
Bagaimana itu mujahadah? Kesungguhan itu adalah, ini contoh aja ya, Jo. yang praktek. Example. Betul-betulkah orang ini mau berubah? Ya. Maka kalau dia bertemu dengan orang yang selama ini mengajak dia berbuat dosa dan maksiat, hindari orang itu. Iya. Membatasi diri bergaul dengan orang-orang yang selama ini, oh, saya ini kalau dengan dia bawaannya suka bermaksiat terus, suka iya. bicara keburukan orang terus. Iya. Baru lihat mukanya sudah ingat neraka saya. Olah telerian lo Ustaz. Loh latih. Wanu pokoknya nana oleh lah itu hati hamba tolong polo ya tahu karena terian betul. Batasi pergaulan dengan orang-orang yang hanya membawa kita kepada dosa. Anu hati pul mah tutur mah poli. Rian lo itu mah di motor. Putih apa dingko. Ulti latih liot teh. Jo, itu. Kalau tamu tali ustad mau ton latih sebenarnya. Waktu kan followers. Oh contoh itu ya. Contoh. Alhamdulillah pada kalau tak perlu Biasanya ya jin itu biasanya setan menggoda itu bukan pada diri kita tapi justru pada teman kita. Betul ustad. Oh itu Ustaz. Iya. Enggak ada teater lo heboh ditolerir followers lo Ustaz. Jadi yang tadi itu apa namanya Ustaz? Iya, jadi itu adalah mujahadah. Mujahadah. Ya. Ada kesungguhan yang serius mau berubah. Iya. Ya, jadi supaya kita tetap bisa mempertahankan amal kita. Amal. Oh. Ya, kadang kan ada orang yang ya, alim-alim bulotu. Oh. Ya, karena semangat hijrahnya di awal, Iya. ya, tiba-tiba jadi keluar aslinya lagi. Jadi ahli maksiat lagi. Alhamdulillah min dzalik. Semoga Allah lindungi kita ya. Ya, Allah amin. tuntun kita dengan hidayah. Nah, mujahadah ini akan menuntun kita. Kalau orang sudah punya kesungguhan, ada niat, tekad yang betul-betul serius, maka Allah nanti yang akan menuntun dia. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang jahadu fina, sungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, maka kami yang akan memberikan dia petunjuk, maka kami akan menuntun mereka ke jalan kami. Ini bahasa Al-Quran, ini firman Allah. Iya. Masihkah kita ragu? Hadirkan kesungguhan itu. Salah satu contohnya tadi. Boleh juga, misalnya ada tempat yang selama ini di situ kita jadi rajin berbuat maksiat. Ya. Kalau saya di tempat itu, ya. Kalau sudah lihat meja, bawaannya suka main judi. Lagu ti longola de judi teh. Longola tinggal de berusaha masa beto tet Ya, beto. anu tuh Ustaz mau tanggul aja itu hati lagu Haji Roma Irama. Jauh itu apa tuh jili ustad. Terlalu. Karena judi itu bisa merusak pikiran. Jadi ini yang harus senantiasa dihadirkan. Ya. Jadi kesungguhan. Ada orang yang selama ini bawaannya selalu berbuat dosa, kalau kita dengan dia sudah hindari. Batasi aja, cari orang-orang Jadi yang hindari lokasi itu, ya, hindari tempat-tempat itu bukti kesungguhan ya. Bukti kesungguhan itu cari teman yang memang bisa membawa kita kepada hidayah kita. Yang keempat, jangan lupa juga. Ya. Ini belum cukup 3 ini. Ada kesungguhan ternyata belum cukup juga ya. Mahal total Pak Ustaz. Iya. Belum sempurna Ustaz. Iya, jadi menjaga kestabilan amal itu harus senantiasa terus berusaha yang terbaik. Kita tingkatkan terus fase-fasenya. Setelah fase ini ada kesungguhan, maka jangan lupa. Kadang orang itu lupa kan? Ya. Lupa bahwa yang mengawasi dia ini bukan hanya manusia, Jo. tapi diawasi oleh Allah. Artinya keyakinan bahwa Allah Maha melihat. Inilah sikap yang disebut dengan muraqabah. 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 Muraqabatullah. Muraqabatullah. Senantiasa selalu merasa diawasi oleh Allah. Mungkin dia ketika bersama teman-temannya, bersama gurunya, Ya. bersama jamaahnya, Jo. dia tidak akan berbuat dosa. Wolo Nah, Wala ti ustad wala. Ustaz, itu Ustaz nang pun nak meriang pet mal. dia mabulot mengulio dulu tak sudah meluncur itu ya. Perbuatan jelek itu ya. Ya. Menyingkar Tapi perbuatan. yang alamiah itu Pak Ustaz. Pak Ustaz mah paling ngam tapon cepet jangan apal. Pepin. PPP moto poliama mota. Titial. Bibili malah ti tinggal bawa itu beto nu delo liu am. Alanglah. Beto mau tili beto tahu be itu. Ati ada mau ustad itu Apalagi sendirian. Aja. Biasanya kan perbuatan buruk itu lebih dinikmati dia sendirian. Ya, tidak ada yang melihat. Dia mudah terbawa kepada kemaksiatan. Oleh karena itu kita harus menjaga kebersamaan, beramal jamaah. Walau tanggulnya itu Ustaz. Sikap yang harus kita hadirkan adalah muraqabatullah. Muraqabah. Senantiasa merasa selalu ada yang melihat. Ya, senantiasa sering diawasi. Ini Ustaz. sikap yang saya yakin banyak hilang di negeri kita. Lihat saja kalau malam minggu, Ya. banyak anak-anak muda yang suka tempat terang atau tempat gelap. Oh.
Wol, wol. Hilang. Masa lalu Ati. Di negeri kita juga ini koruptor ini tidak habis-habis. Karena Iya. apa? Pejabat-pejabat kita hilang sikap Muraqabah. Orang merasa pengawas itu hanya KPK. Anak-anak muda kita merasa, muda-mudi kita merasa yang mengawasi itu hanya Satpol PP. Ya. Ya, di taman-taman sepi ya, mereka berduaan. Ya. Mereka merasa pengawas itu hanya Satpol PP. Mereka merasa tidak ada Allah. Ya. Nah, sikap ini harusnya dipahami oleh orang tua. Sikap yang harus hadir pada diri anak-anak mereka ketika mereka berada di usia yang masih belia. Artinya ditanamkan pikiran ini Nah, terus ya. iya. Jangan hanya nanti orang tua ada. Kamu tidak bersama ya kedua orang tua, ibu dan bapak. Allah selalu mengawasimu. Nak. Jo. Di tempat sepi, tempat gelap, Allah tahu apa yang kita lakukan. Itu pola terus sih. Atau ditanamkan ke diri kita sendiri. Jadi tanamkan kepada mereka bahwa dimanapun kamu berbuat maksiat, Allah selalu dapat mengawasimu. Nah, yang terakhir, Ustaz. ini adalah sikap batin yang paling berat ya. Iya. Jadi begitu, semakin dia meningkat, semakin berat juga untuk kita hadirkan di dalam Jadi, diri kita ya, sikap batin ini. Muahadah, Muahadah, muhasabah, muhasabah, kemudian ada mujahadah, mujahadah, kemudian muraqabah. Muraqabah. Sikap selalu merasa diawasi oleh Allah. 5 fase nanti kan? Iya. Nah, ini yang kelima fase Yang kelima ini Kalau belum sempurna Ustaz. belum. Nah, yang kelima ini adalah sikap batin untuk menghadirkan iqab atau sanksi. Hukuman ya. ikut. Ya, kadang kita itu kan hanya menunggu saja nanti dihukum di Jo. akhirat aja. Oh, ya. Padahal kan hukum di akhirat berat sekali ya. Tidak tahu, Ustaz. Ya, jadi hadirkanlah hukuman itu di dunia. Nah, caranya Ustaz bagaimana Ustaz? Nah, jadi itu namanya sikap batin yang disebut dengan muaqabah. Muaqabah. Nah, tadi di awal muahadah ya, Muahadah. janji ya. Kalau ini muaqabah. Muaqabah. Ya, ada di dalam Al-Quran selalu disebut syadidul iqab. Tadi dulu. Ya, hukuman yang keras ya. Ya, siksa yang pedih. Syadidul iqab. Iqab itu hukuman. Kalau muaqabah itu bentuk sikap menghadirkan hukuman. Ketika kita merasa, kita sadar bahwa kita sudah melalaikan aturan Allah. Jadi selalu mengingat bahwa ada hukuman ini. Jangankan aturan Allah, aturan manusia dilanggar, pasti dihukum kan? Ya. Seorang prajurit polisi, dia terlambat datang apel pagi, Ada pasti hukuman. dihukum. Ada Push sanksi. up. Ya, siapa yang hukum? Komandan. Oh lah niatnya waktu PKBM terian terlambat saya hukum. Santri terlambat, Hukum. Soalnya itu yang mau terlambat Ustaz mah foto lele PKBM. Walau dia mau terlambat. Jadi selalu mengingat hukuman ini. Tapi ada yang jauh lebih hebat dari orang-orang yang hanya sekitar menunggu hukuman dari atasannya. Orang lebih hebat itu adalah ketika dia sudah merasa lalai, Ya. dia menghadap gurunya, dia menghadap komandan, siap salah komandan, siap menerima sanksi. Sedangkan hebat, kan? di komandan saya, di pimpinan saja, di ketua saja, langsung merasa saya bersalah. Apalagi ya Ustaz. Siap salah ya. Kelalaian-kelalaian kita dibanding kelalaian kita dalam urusan dunia, Jo. harus senantiasa ada perasaan. Kita ini banyak melalaikan perintah-perintah Allah. Perintah Allah. Oleh karena itu, ya senantiasa menghadirkan sikap ini. Walaupun ini berat, tapi kita harus melatih. Mulai dari yang paling ringan. Bentuk-bentuk hukuman itu tidak harus menzolimi diri kita sendiri ya, tidak. Iya. Tapi bagaimana ada satu perkara yang kita anggap ini berat buat kita, maka kita coba hadirkan itu sebagai bentuk iqab. Nah, contoh misalnya yang paling ringan itu adalah banyak mengucapkan Istighfar. Hari ini saya harus 100 istighfar. Karena saya sudah misalnya lalai sholat subuh di awal waktu. Itu sanksi paling ringan Iya. dalam ucapan. Iya. Misalnya ini dengan Allah. Tapi kalau dia kesalahan antar sama manusia, harus meminta dihalalkan dari orang itu. Berarti mesti bunuh pula Ya, Ustaz salah ya. satu bentuk perbuatan zalim perbuatan zalim itu kan ke orang, Ke manusia. ke manusia. Jo. Jadi harus minta dihalalkan kepada kalau dosa kan itu kepada Allah ya. Ja. Apa namanya? Perbuatan-perbuatan dosa kita kepada Allah ya harus Ja. diampuni oleh Allah. Gitu. Nah, ini muaqabah ini beratnya luar biasa. Umar itu bahkan merasa ya berat menjalani ini. Tapi dia lakukan itu. Umar itu tidak melakukan dosa. Dia hanya lalai untuk sholat berjamaah. Ketika itu sholat zuhur sudah selesai. Waktu menunggu asar masih panjang. Jo. Dia manfaatkan waktu itu untuk mendatangi kebunnya. Dia keliling kebun, dia bersihkan, dia
dia periksa Oh, dia. sambil menunggu waktu ada sholat yang ini. sudah siap panen. Tiba-tiba dia keenakan di dalam kebunnya. Waktu asar sudah masuk. Oh. Begitu dia keluar dari kebun, dia lihat orang-orang sudah bubar sholat. Apa yang terjadi? Umar ketakutan. Dia gemetar melihat situasi itu. Tidak pantas bagi seorang sahabat seperti dia. Itu tidak ada di belakang Rasulullah ketika sholat. Dan dia merasa bersalah di situ. Iya, dia merasa sudah melalaikan satu perkara yang dia jaga selama ini. Akhirnya dia menunggu orang-orang itu berkumpul. Dia datangi mereka. Saksikanlah perkataanku hari ini, ucapanku hari ini. Jika karena kebunku itu telah membuatku lalai sholat berjamaah dengan Rasulullah, saksikan ucapanku. Aku putuskan hubunganku dengan kebun itu. Sampai itu Ustaz. Kebunnya yang luas, penuh dengan pohon kurma. Yang mau ambil silahkan. Ya, jadi itu dia putuskan. Bayangkan ya, andai kalau itu dijalankan oleh para pejabat kita ya. Kira-kira banyak yang sudah meninggal. Kira-kira karena jabatan ini. Akan aku tinggalkan jabatan ini. Apa kira-kira gara-gara tiaba loba uni sepak bola? Arsenal klub favorit. Gara-gara sepak bola tertinggal sholat subuh. Atau terlambat sholat subuh saja. Saksikan, saya tidak akan mengambil SPPD. Itu Ustaz. Oh, yang ada latih ya. Televisi itu kasih ke tetangga. Kalau dia latih mah lu. Belajar dari situ ya. Belajar dari situ. Ini hikmah yang kita berat kan? Berat sekali Ustaz. Jadi kalau masih berat pada kita kan tidak sekelas para sahabat ya. Ya, minimal kita ya putuskan dulu hubungan kita dengan Arsenal atau apa namanya? Televisi. Televisi ya. Kamu gampang kredit ulang. Kan orang tetangga tempo kredit. Sekarang ini banyak orang dilalaikan oleh komputer, oleh Facebook, oleh Instagram, oleh YouTube. Ya, putuskan dulu hubungan itu. Ya, sebagai bentuk hukuman. 2 minggu dulu, 1 bulan, atau kalau memang tidak bisa, ya sudah, hilangkan sama sekali. Kasih itu laptop ke orang. Jadi kalau perlu HP ini kasih ke orang. Jadi 5 fase ini ya minimal dari istighfar dulu ya. Atau Atau berbanyak sedekah. Karena saya sudah lalai sholat subuh di awal waktu, saya akan sedekahi 10 orang miskin. Oke. Jadi nazar Ustaz. Bukan nazar, muaqabah. Muaqabah dan disaksikan oleh umum, minimal diri sendiri. Iya. Biar Allah yang akan menilai apa yang kita amalkan, apa yang menjadi muaqabah kita itu. Berarti kalau Amiati yang mau mengaku sudah mengklaim Amiati mas sempurna belum itu Ustaz? Ada aspek batin yang sesungguhnya itu ya hanya Allah yang tahu. Jadi 5 fase ini kita hanya berikhtiar saja menghadirkan 5 ini. Ya. Tapi syarat-syarat sah sholat tetap dijaga, pakai sarung, ya, tutup aurat, ya. Pakai baju yang tidak tulisan di belakang Ustaz. Bersih datu Ustaz. Tapi untungnya mah jelas sekali Ustaz, kan kalau latih atau buku dia lu 5 fase itu Ustaz. Daftar bilo itu. Lu tanggung latih belum Ustaz. Alhamdulillah. Jadi sudah dipahami ini untuk tipe Ustaz danang polos singa media lanto. Anila Amiati pun matuturu deh masing-masing mengakui bahwa mau adu argumen Amiati. Insyaallah kita bisa lewati 5 fase. Amin. Terima kasih Ustaz. Insyaallah. Nah, terima kasih sudah memberikan betil mau napoli detik. Sama-sama itu saja. Insyaallah hati amal udah mau tahu Ustaz biar open boy ingon titi itu mau jangan tahu. supaya sempurna kali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingkai Ramadan. Itulah bincang-bincang sekitar Ramadan atau Bingkai Ramadan.